Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Dwi Ratnasari, NPM 22220179, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada parotid gland, terletak di bawah bagian depan telinga, salurannya bernama ductus tensani. Yang kedua ada sublingual gland, kelenjar ludah bawah lidah yang dipersyarafi oleh syaraf otonom. Yang ketiga ada submandibular gland, kelenjar ludah bawah rahang, salurannya bernama ductus wartoni yang bermuara pada rongga mulut. Dari ketiga bagian tersebut termasuk dalam saliva gland, sedangkan saliva gland terdiri mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi mekanis, yaitu mencampur saliva dengan makanan agar menjadi lunak atau setengah cair. Yang kedua, ada fungsi kimia, melarutkan makanan yang kering agar dapat dirasakan garam dan gula. Yang ketiga, berfungsi untuk memantau gigi yang busuk dengan cara mengubah asam menjadi alkasil. Yang keempat ada faring, adalah rongga yang menghubungkan dari rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi. Yang kelima ada trakea, merupakan organ pernapasan yang paling penting bagi manusia yang mempunyai fungsi untuk membawa udara menuju ke paru-paru. Yang keenam ada esofagus, merupakan saluran digestif dari leher menuju perut melalui toraks, yang mempunyai fungsi mencegah isi lambung naik lagi ke dalam esofagus. Yang ketujuh ada stomas, terletak di bawah bagian diafragma sebagai tempat digesti. Yang kedelapan ada diafragma, merupakan sekat yang membatasi bagian perut dan dada. Yang kesembilan ada spleen atau limpa, merupakan bagian dari sistem getah bening yang mempunyai fungsi sangatlah penting bagi tubuh, yaitu menyaring sel darah merah yang rusak. Yang ke-10 ada liver, merupakan organ yang paling besar dalam tubuh yang mempunyai fungsi diantaranya menyimpan glikogen, detoksifikasi, dan berperan dalam metabolisme. Yang ke-11 ada gallbladder yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Yang ke-12 ada duodenum, adalah bagian terkecil dari usus halus sebagai pintu masuk untuk melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang ke-13 ada Camembert duct, merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Yang ke-14 ada pankreas. Pankreas sendiri memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah eksorin, yaitu menghasilkan getah pankreas, dan fungsi yang kedua adalah endokrin untuk menghasilkan insulin dan glukagon. Yang ke-15 ada transverse colon, bagian sebelah atas seperti jembatan yang membawa makanan ke sisi kiri. Yang ke-16 ada small intestine, berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi. Yang ke-17 ada ascending colon, yang memiliki tugas yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18 ada cecung, berfungsi membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan dibantu mikroorganisme. Yang ke-19 ada appendix sebagai organ imunologi dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Yang ke-20 ada descending colon, bertugas untuk mengalirkan makanan ke bawah atau ke pembuangan.
Yang ke-21 ada sigmoid colon, bertugas menampung feses sementara. Yang ke-22 ada rektum, sebagai tempat pemberhentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Yang terakhir ada anus, adalah jalan pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Sekian dari tugas saya ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.